Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu. Energi orang baru, ini kayaknya lama banget nggak pernah Kevin baca ya. Dan kita akan cek untuk orang baru yang mungkin baru mengisi hidup kamu di tahun ini, baru kenal atau mungkin juga baru terhubung dengan sahabat kebahagiaan. Namun kita pakai cek untuk hari ini dia energinya seperti apa dan bagaimana dia ini memiliki sebuah kesanggupan serta niat dia sebenarnya kepada sahabat kebahagiaan. Oke, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan, ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya dan buang sisi negatifnya. Untuk orang baru yang terhubung kepada sahabat kebahagiaan, bagaimana kesanggupan serta niat dia sebenarnya ke kalian semua ya? Kita akan cek. Oke. Ini adalah energinya dia yang terhubung kepada kalian semua ya. Oke, ini adalah energinya dia terhubung kepada sahabat kebahagiaan, terhubung kepada semesta. Orang baru yang sedang ngejalanin hubungan bersama kalian semua. Kita cek untuk signifikator. Oke, sahabat kebahagiaan, ada manifestasi, ada kartu scrying, ada kartu kristal, dan ada kartu witch hunt. Kalau berkaitan dari energinya dia secara menyeluruh, Kevin melihat ada sesuatu hal yang dia seriuskan kepada sahabat kebahagiaan ya. Dia memang ngerasa bahwa mengenal kamu ini ada sebuah manfaat untuk diri dia. Fokusnya ini lagi ke kamu. Dia lagi berusaha untuk bisa ngedeketin kamu jauh lebih dalam lagi. Kalau berkaitan dari dia serius gak sih? Sayang gak sih sama kamu? Jawabannya sayang, karena di kartu manifestasi, di kartu pertama ini mengindikasi bahwa orang ini berupaya untuk lebih perhatian lagi sama sahabat kebahagiaan, lebih berusaha untuk masuk ke dalam diri kamu di sini. Ya mungkin hal-hal yang membuat sahabat kebahagiaan bingung kepada diri dia adalah orang ini tuh jarang sekali menunjukkan keseriusannya ya secara langsung kepada sahabat kebahagiaan, tapi sebenarnya di dalam lubuk hatinya dia menginginkan sebuah hubungan yang serius. Dan di energi kartu kristal di sini, Kevin melihat orang ini sudah mulai memunculkan sisi kecemburuan ya. Dia sudah mulai muncul sisi kecemburuan yang seakan-akan kamu adalah miliknya dia. Jadi kalau misalkan apa-apa nih, orang ini mudah sekali cemburu. Dan dia memang tipe orang yang tidak suka disaingi ya. Tidak suka disaingi. Keseriusannya dia memang akan menghasilkan sebuah koneksi yang cukup dalam antara kamu dengan diri dia. Koneksinya ini memang cukup kuat ya. Ketika mungkin sahabat kebahagiaan lagi mikirin dia, ini tiba-tiba dia bisa datang ke kamu atau chatting sama kamu. Ketika sahabat kebahagiaan lagi ngelakuin hal apapun, ini juga sama. Misalkan kamu lagi makan apa, dia juga sama dengan menu yang sama. Ini sering banget terjadi antara kamu dengan diri dia. Karena Kevin melihat bahwa orang baru ini memang ada energi untuk bisa memberikan sebuah kebahagiaan, memberikan sebuah makna kehidupan di tahun ini. Ya, di pertengahan tahun, energi orang baru yang datang kepada diri sahabat kebahagiaan ini memang ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang singgah sementara, dan ada yang bertahan cukup lama. Namun untuk hubungan-hubungan yang bertahan cukup lama ini ternyata Kevin melihat bahwa
dirinya dia itu ada sebuah keseriusan yang kuat bahwa dia siap berkomitmen, dia siap menuju kebahagiaan bersama kamu. Namun orang baru yang tiba-tiba menghilang nih, baru kenal berapa bulan tiba-tiba menghilang, Kevin melihat dia juga sebenarnya tidak seutuhnya ini ngelupain kamu banget, karena Kevin melihat energi di kartu Scrying di sini. Orang ini sebenarnya nyesel. Orang yang datang sama kamu cuma kurun waktu berapa bulan doang, sebentar doang, terus habis itu hilang. Dia memang nyesel, dia pengen ngerasain lagi sama kamu, tapi dia malu bagaimana untuk kembali, malu bagaimana untuk bisa memulai sebuah komunikasi sama sahabat kebahagiaan. Tapi kalau yang udah ghostingin kamu, gak usah ditanggepin ya, karena Kevin lihat dari beberapa bacaan Kevin yang termasuk di short video, orang yang ghostingin kamu itu memang tidak usah diterima lagi. Karena banyak sekali energi-energi yang membuat diri dia tuh kayak mencari sebuah keuntungan saja, terutama dari segi manifestasi, dari segi uang, atau mungkin juga dari segi perhatian kamu. Kalau orang barunya ini udah ghostingin kamu, udah lewatin aja. Ibarat kata dia tamu yang datang kemudian pergi lagi, hanya numpang mampir. Namun untuk orang baru di sini yang benar-benar baru nih, baru kamu kenal di tahun ini, dan dia lagi masuk ke dalam hubungan kamu, meskipun hubungannya naik turun, dia berupaya ya untuk bisa terbiasa dengan sahabat kebahagiaan. Ya walaupun hubungannya menyiksa di kartu Witch Hunter, tapi dia berusaha untuk semaksimal mungkin untuk bisa ngertiin dan saling mengenal satu sama lain. Ada koneksi di sini, dan Kevin melihat ada beberapa yang berkaitan dari hubungan karmik. Menemui hubungan karmik di tahun 2023 ini adalah sebuah perjalanan panjang ya sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan kamu sudah menyadari bahwa hubungan kamu dengan dia adalah karmic relationship, ya lebih baik jangan dibawa sampai dengan tahun 2024. Kenapa? Karena sahabat kebahagiaan itu akan semakin diuji di tahun depan kalau misalkan kamu mendapatkan hubungan karmik di tahun ini. Dan di tahun depan hubungan karmik itu bisa memicu sebuah pertengkaran, namun saling ketergantungan satu sama lain ya. Jangan sampai sahabat kebahagiaan bertemu di hubungan karmik, karena karmik itu nggak enak sih. Nggak enaknya dia memang selalu bersama, selalu ada, tapi ketergantungan satu sama lain dan terkadang saling menyiksa satu sama lainnya. Dan kalau misalkan kalian sadari ya bahwa hubungan karmik itu perlu ada sebuah kesadaran diri, terlepas susah bertahan pun juga menyakitkan. Kalau misalkan ada indikasi seperti itu, ini adalah hubungan karmik yang sebenarnya kalian harus bisa pahami dengan sisi logik kamu, pahami dengan apa sih kaidah kamu mencintai diri dia dan apa kaidahnya dia mencintai kamu. Antara mencintai dan dicintai juga harus dipahami di situ, apakah hanya kemelekatan yang datangnya itu dari hasrat atau nafsu semata atau tidak. Karena Kevin melihat dari beberapa hal yang berkaitan dari hubungan karmik relationship di tahun ini, memang hubungannya memang berjalan, baru putus, sering putus nyambung, terus kemudian jalan lagi, sering on off, kemudian jalan lagi, terus-terusan gitu aja. Tapi kalau dianalisa beberapa kali dia menghilang, masuk, berantem, baikan lagi, mesraan, gini lagi. Kalian lihat, kalian analisa, kalau terlalu banyak di situ, ya lebih baik sahabat kebahagiaan coba untuk munculkan kesadaran kamu, jangan sampai hubungan itu dibawa di tahun 2024 ya. Dan hal-hal yang berkaitan dari orang baru ini, Kevin melihat memang ada beberapa yang karmik yang tadi Kevin sebutkan. Untuk sahabat kebahagiaan yang ngejalin hubungan dengan soulmate, bahwa koneksi kamu dengan dia, dengan orang baru ini yang masuk ke dalam kategori soulmate, ini Kevin melihat ada sesuatu hal yang dimanifestasikan dari diri dia, yaitu keseriusannya dia, kesanggupannya dia, antara kamu dengan dia memiliki kecocokan yang sama. Walaupun banyak perbedaan, tapi perbedaannya di sini bisa membuat kalian tuh semakin erat. Kevin berharap sahabat kebahagiaan menemukan cinta sejati ya di tahun ini, sehingga nanti ada kabar-kabar bahwa kamu sudah menikah dengan orang baru tersebut. Nah, untuk sahabat kebahagiaan yang dengan orang baru tapi statusnya adalah bersegi-segi, Kevin melihat di sini ada suasana-suasana yang membuat kamu itu kayak ngerasa semakin dekat untuk memikirkan diri dia, dan Kevin juga lihat dia semakin memikirkan kamu ya. Di energi kartu kristal di sini ada sesuatu hal yang terkumpul ya sahabat kebahagiaan, dalam artian orang baru ini memang bisa menciptakan sebuah perasaan rindu yang datangnya itu tiba-tiba. Perasaan rindu yang dia dapatkan kepada sahabat kebahagiaan ini ketika dia melakukan sebuah rutinitas dan juga aktivitas, dia ngerasain membutuhkan kamu detik itu juga, waktu itu juga. Kalau misalnya nggak ditanggapin, orang ini mudah sekali tersinggung atau baper ya. Jadi memang orang baru yang datang kepada sahabat kebahagiaan lebih sensitif perasaannya,
lebih sensitif dan lebih baper ya. Jadi hati-hati dengan perkataan, dan dia memang cemburuan banget oleh hal-hal yang berkaitan dari diri sahabat kebahagiaan. Oke, energi orang baru di sini Kevin sudah menemukan untuk signifikatornya. Signifikatornya sudah ada, dan Kevin akan cek untuk energi selanjutnya. Untuk energi selanjutnya orang baru. Ini adalah orang baru ya, sahabat kebahagiaan, bukan orang lama. Orang baru itu adalah orang yang baru kamu kenal, orang yang baru masuk dalam kehidupan kamu. Dan yang Kevin tarik adalah ada di tahun ini, tahun 2023. Entah itu kamu ketemunya di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, atau mungkin juga nanti ketemu di bulan Juni. Kita akan cek bagaimana diri dia, kesanggupannya dia. Terhubung kepada sahabat kebahagiaan. Orang baru ini adalah energinya dia terkoneksi kepada sahabat kebahagiaan, baik perasaan, pikiran, dan juga perbuatannya dia kepada kamu. Dia beneran serius sama kalian atau enggak sih? Oke, yang pertama ada kartu 10 tongkat. Yang Kevin lihat dari 10 tongkat ini, dia masih membutuhkan sebuah support dan dukungan dari sahabat kebahagiaan ya. Ya, dia memang sebenarnya memang punya tujuan dalam hubungan bersama kamu. Tujuannya adalah dia memang sejatinya adalah orang yang melakukan apa-apanya itu sendiri ya. Ini nggak tahu kenapa Kevin lihat dia dipaksakan untuk mandiri dari dulu sampai dengan sekarang. Apakah dia tulang punggung, atau mungkin juga orang ini memang diberikan sebuah tanggung jawab yang besar, sehingga dia kayak ngerasa kesulitan, namun gak ada yang support diri dia. Simbolnya ada seseorang, ada sosok di sini, dia membawa 10 tongkat, dan 10 tongkatnya ini membuat dirinya dia tuh jalannya tertatih-tatih, mengindikasi bahwa kalau misalkan berkaitan dari keseriusan, dia akan lebih serius ketika sahabat kebahagiaan memberikan sebuah perhatian sama orang ini. Orang ini adalah tipe orang yang giat bekerja, karena dia mungkin adalah tulang punggung keluarga, anak tunggal, atau mungkin juga anak laki-laki satu-satunya atau anak perempuan satu-satunya yang diandalkan oleh keluarganya. Karena dia diandalkan, dia berupaya untuk bisa menanggung semua beban-beban yang ada ya. Dan beban-beban ini sebenarnya dia ngerasain jenuh, dia ngerasain capek banget, tapi nggak tahu dia mau berkeluh kesah sama siapa. Nah, mungkin sahabat kebahagiaan yang mencoba untuk serius sama dia, kamu bisa lebih memperhatikan diri dia dan lebih bisa menemani diri dia. Ketika kamu nemenin dia, kamu support diri dia, dia akan ngerasa diakui keberadaannya dan dia akan semakin mencintai kamu. Dan Kevin melihat di kartu 10 tongkat di sini memang dukungan-dukungan dari orang-orang tercintanya ini akan mempengaruhi hubungan antara kamu dengan diri dia. Kalau misalkan kamu perhatian banget sama diri dia, orang ini akan semakin mencintai kamu. Dan Kevin melihat bahwa dia ada indikasi akan sukses sih, akan sukses dari segi pencapaiannya dia, karena dia adalah tipe orang yang giat bekerja, orang yang semangat banget ya, tanggung jawabnya banyak nih. Kalau sama sahabat kebahagiaan, apakah dia mau bertanggung jawab? Pastinya mau ya. Di energi awal aja dia tipe orang yang bertanggung jawab, siap menerima beban, dan dia siap memperlakukan itu walaupun pelan-pelan atau apa, dia siap melakukan itu semua. Artinya dia siap bertanggung jawab sama sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi selanjutnya ada kartu 8 pedang. Yang namanya trauma cinta, semua orang pasti pernah mengalami ya, sahabat kebahagiaan. Kamu pernah mengalami trauma cinta, dia juga pernah mengalami trauma cinta, dan dia juga pernah berada di kondisi yang membuat diri dia tuh nggak bisa mengambil sebuah keputusan apapun dalam hubungan yang lalu-lalu. Ya mungkin kamu sama dia memang terjebak di hubungan cinta ketiga, cinta segitiga, atau mungkin juga cinta lainnya ya. Tapi Kevin melihat di sini dia memiliki harapan untuk bisa terlepas dari hubungan-hubungan yang menyiksa. Dan beberapa hal yang berkaitan hubungan karmic relationship memang di bacaan ini ada ya, di kartu 8 pedang. 8 pedang ini adalah hubungan karmic relationship yang mengharapkan bahwa aku akan terlepas dari ikatan ini, namun kita apakah bisa bersama-sama meskipun banyak sekali perbedaan, banyak sekali ego yang ada dalam diri kita, apakah kita bisa saling mengalah atau tidak. Harapan ini memang tercipta
ketika kamu ngejalin hubungan, kenapa sih hubungannya berat banget sama diri dia, kenapa dia nggak mau ngikutin keinginan aku, kenapa dia juga terkadang nyebelin, terkadang ngangenin, terkadang suasananya tuh membuat kamu tuh bingung dengan kepastian diri dia. Harapan ini bisa terwujudkan di tahun ini, namun berat. Presentasinya memang dikit ya untuk karmic relationship, untuk bisa menemukan sebuah pencerahan di dalam sebuah hubungan. Tapi walaupun itu kemungkinannya sedikit, sahabat kebahagiaan nggak usah putus asa. Yang penting bagaimana kalian mengambil sebuah keputusan dengan kesadaran di sini. Kalau ngambil keputusan nggak ada sebuah kesadaran, ya ujung-ujungnya pasti balik lagi sih sama karmik kamu. Selanjutnya ada kartu 4 Pentacle. Kalau berkaitan dia akan pergi meninggalkan kamu gak sih? Jawabannya adalah tidak. Dia akan tetap stay sama kamu, dan tahun ini adalah tahunnya dia untuk bisa bermain dengan kamu ya. Dalam artian bermain ini bukan bermain yang sifatnya adalah menyakitkan, tapi bermain-main untuk bisa mengenali kamu lebih dalam lagi. Dan dia adalah tipikal orang yang sebenarnya ceria sih. Dia tipikal orang yang humoris, ceria, orang yang penuh dengan senyuman, dan dia memang sangat menyukai senyuman sahabat kebahagiaan. Dan sahabat kebahagiaan juga tahu senyumannya dia tuh manis banget. Ketika dia tersenyum, senyumnya memang manis, yang membuat sahabat kebahagiaan tuh kayak ngerasa bahwa ini orang tuh bikin kangen loh, bikin kangen. Dan terkadang senyumannya dia tuh memang beda-beda ya, antara dia dengan teman-temannya, dia dengan keluarganya, dan dia dengan sahabat kebahagiaan tuh beda banget. Kamu bisa membedakan makna senyumannya dia. Senyumannya dia adalah bentuk ekspresi dia bahwa dia membutuhkan kamu, dan dia membutuhkan sebuah support system dari sahabat kebahagiaan. Dan Kevin melihat di kartu 4 Pentacle di sini, memang banyak sekali pilihan-pilihan hidupnya dia, termasuk dia memilih pasangan hidup, dia memilih cinta. Tapi ketika dia menempatkan diri dia kepada sahabat kebahagiaan, ternyata dia ngerasain kamu adalah peluang yang bagus, kamu adalah orang yang bisa membuat diri dia itu nyaman. Berada di zona nyaman bersama sahabat kebahagiaan membuat diri dia itu semakin dalam untuk bisa mengenali kamu lebih jauh lagi. Niat dia memang serius sama sahabat kebahagiaan, meskipun ada sesi bahwa dia seperti bermain-main dengan kamu. Ini sebenarnya adalah dia itu mencoba untuk mengenal karakter kamu itu seperti apa. Ya namanya cinta memang butuh hiburan sih. Cinta itu nggak harus serius banget. Kalau serius banget itu nanti lama-lama sahabat kebahagiaan sepaneng sendiri. Perlu ada sebuah olahraga. Olahraganya adalah kalian harus bisa tersenyum bercanda bersama diri dia. Kalau pasangan nggak pernah bisa diajak bercanda, ya hidupnya pasti akan banyak beban, seperti kartu 10 tongkat di sini. Tapi ketika ngejalin hubungan penuh dengan tawa, canda, bahagia, kalian ketawa-ketawa bareng, hahaha bareng, ini akan membuat hubungannya itu semakin intim. Dan intim itu memang adalah sebuah nyawa ya, sebuah nyawa dalam hubungan. Lalu selanjutnya ada kartu Judgment. Oke, sahabat kebahagiaan, dia memberikan sebuah penilaian yang baik ya sama kamu, bahwa kamu memang bisa ngikutin dan kamu bisa paham tentang diri dia. Meskipun mungkin baru kenal, kamu baru deket sama dia, tapi dia paham kamu adalah orang yang bisa ngertiin dia, dan kamu adalah tipikal orang yang apa adanya, gak pernah ngejar sesuatu dari dia atau berharap kamu mendapatkan sebuah materi atau manifestasi apa dari dia. Enggak, dia ngerasa kamu adalah orang yang terbaik dalam hidupnya dia, karena di kartu Judgment di sini ada sesuatu hal yang dia bangkitkan ya dari sisi gairah. Beberapa di antara mereka memang ada yang sudah lama gak ngejalin hubungan dengan laki-laki atau perempuan. Dia memang sudah lama nge-single, jomblo. Tapi ketika dengan sahabat kebahagiaan ini terciptalah sebuah semangat baru. Dan beberapa di antara mereka yang mungkin baru menjalani trauma cintanya dia, memang sedikit ada sebuah masalah-masalah dari trauma cinta dia di masa lalu, tapi itu tidak akan mempengaruhi hubungan bersama sahabat kebahagiaan. Karena Kevin lihat di sini, dia udah ngerasa yakin bahwa dengan mengenal kamu, dengan mengenal tabiat sahabat kebahagiaan, ini potensinya hubungannya akan lebih serius ya. Oke, ada kartu Ace of Swords. Kamu sama dia tuh selalu terkoneksi, dan ngobrolnya itu nggak pernah kehilangan ide obrolan sih, nggak pernah stuck gitu loh. Kalau misalnya ngobrol, pembahasannya ada aja yang dibahas, penuh dengan semangat untuk berkomunikasi. Dan Kevin lihat di sini dia memang punya tekad yang kuat untuk bisa memiliki kamu sepenuhnya, karena kalian tuh ngobrolnya tuh koneksi. Dan paling banyak sih di antara kalian memang bertemunya ada di sosial media sih, entah itu Facebook, entah itu Instagram, Twitter, atau mungkin aplikasi-aplikasi dating lainnya ya.
dan memang ada energi keseriusan sama kamu, tapi perlu diwaspadai untuk sahabat kebahagiaan yang ngejalin hubungan LDR. LDR-nya ini Kevin sebutkan aja ya, untuk LDR yang beda negara. Untuk LDR yang beda negara dan gak pernah bertemu, jangan sekali-kali kamu ini memberikan sebuah materi sama diri dia. Dia memang bercerita tentang kehidupannya dia atau jerih payahnya dia ya, tapi gak ada indikasi bahwa sahabat kebahagiaan harus membantu uang sama dia, enggak. Itu bukan kewajiban kamu. Kamu bukan sukarelawan untuk memberikan materi kepada diri dia, termasuk kasih uang sama dia yang ada di luar lagi. Itu kamu nggak ada kewajiban di situ. Kamu bukan sukarelawan ya untuk memberikan uang dengan mudah. Kalau misalkan ada indikasi bahwa dia adalah beda negara, banyak sekali drama dan sering banyak curhat tentang keluh kesah sama kamu, lebih baik stop. Karena Kevin melihat beberapa hal yang berkaitan dari kasus-kasus yang Kevin alami ya, yang Kevin terima dari beberapa klien Kevin, itu banyak kasus penipuan. Dalam artian dia memang berusaha untuk mendekati orang-orang Indonesia ya, terutama korbannya paling banyak adalah cewek, itu ada di orang luar negeri, dan dia memang memberikan sebuah perhatian bla bla bla, menjanjikan sesuatu dan bilangnya aku mau datang ke Indonesia, aku mau menjemput kamu bla 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 bla. Tapi pada kenyataannya dia minta duit, dan sahabat kebahagiaan juga harus sadar bahwa kamu kenal sama dia tuh tujuannya apa. Kamu tuh bukan emaknya, kamu bukan bapaknya yang sering-sering ngasih duit sama dia. Kalau misalkan hubungan yang didasari belum ada sebuah ikatan pernikahan, jangan terlalu royal. Kevin ingatkan ya, kamu jangan terlalu royal. Entah dia beralasan blablibu babibu apa, jangan terlalu royal. Kalau misalnya kamu terlalu royal, pertama kali kamu royal, ya pertama itu mungkin adalah bentuk ucapan terima kasih. Tapi yang kedua, 3, 4 ini jangan sekali-kali sahabat kebahagiaan tuh mudah memberikan uang sama diri dia. Karena banyak banget kasus-kasus yang Kevin dapetin dari klien-klien Kevin, itu mereka hanya modus saja dan setelah itu lenyap. Setelah dapetin uang dari sahabat kebahagiaan, ya harus berhati-hati ya. Harus berhati-hati karena masalah-masalah seperti itu sering dialami ya. Orang baru masuk penuh dengan perhatian bla 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 bla, dia terlalu tampan, dia terlalu cantik atau apa, tapi ujung-ujungnya minta duit. Itu adalah pengemis modern sih yang Kevin lihat ya. Jangan sampai sahabat kebahagiaan berhadapan dengan orang semacam itu. Tapi kalau ada indikasi orang baru, ya ciri-cirinya dia adalah LDR, beda negara atau mungkin juga beda kota dan bla 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 bla. Banyak sekali hal-hal yang aneh ya, yang seolah-olah ini seperti didramatiskan ya, terlalu berlebih-lebihan. Sahabat kebahagiaan stop dulu, stop. Jangan sekali-kali beri nomor dia. Dan beberapa kasus yang Kevin temui juga, ini mungkin sebagai peringatan aja sahabat kebahagiaan, karena mungkin nggak semuanya itu ngalamin kayak gini. Baru kenal di sosial media lalu melakukan sexting ya, yaitu obrolan-obrolan seks dari chatting dan meminta foto-foto yang tidak pantas ya, kemudian itu dijadikan sebuah ancaman. Di tahun ini memang banyak banget ya modusnya yang seperti itu. Itu rata-rata memang kenal di sosial media. Ya, masing-masing manusia memang memiliki hawa nafsu ya dan juga gairah. Tapi ketika ngejalin dengan hubungan dengan orang baru, dia minta sexting sama kamu gitu, minta foto kamu, dia kasih foto ke kamu juga. Ini lebih baik sahabat kebahagiaan hindari ya, karena hal semacam itu adalah mengotori hubungan kamu bersama diri dia. Ya, jangankan sama pasangan sah sendiri ya, orang lain tuh nggak boleh. Kalau sama pasangan sah sendiri kirim-kirim foto gini yang lagi seksi banget, itu menurut Kevin sih sebenarnya boleh-boleh saja, tapi ya perlu ada sebuah etika lah. Jangan lakuin hal itu, nanti takutnya ketika gairahnya memuncak, ada orang baru datang ngejalin cinta segitiga, hal itu bisa kalian lakukan. Tapi Kevin berharap sahabat kebahagiaan tidak pernah melakukan hal semacam itu ya, karena itu akan mengotori sebuah hubungan. Oke, untuk energi selanjutnya, keseriusan dan kesanggupan orang baru ini, ada kartu 5 pentacle sahabat kebahagiaan seperti yang Kevin sebutkan ya. Orang baru yang serius sama kamu, yang mendekati kamu itu memang membutuhkan sebuah support. Di sini dia membutuhkan sebuah support, di sini dia juga membutuhkan support. Tapi kamu cukup memberikan support dari semangat saja, jangan support dari segi finansial dan materi. Ya sekali boleh, tapi yang kedua, 3, 4 itu bukan menjadi tanggung jawab kamu. 2, 3, 4, 5, 6 itu bukan tanggung jawab kamu untuk mensupport materi. Biarkan dia berjuang. Dia bisa berjuang enggak dari segi materi. Kalau dia nggak bisa berjuang dari segi materi yang hanya ngerepotin kamu, udah stop.
itu pasti akan memberikan sebuah toksik di dalam sebuah hubungan yang nanti cintanya itu karena ada apanya. Kalau nggak ada sesuatunya di situ. Tapi mudah-mudahan sahabat kebahagiaan tidak mengalami hal semacam itu ya. Lalu untuk energi selanjutnya, oke. Untuk orang baru ini, kesanggupan dan niat dia sebenarnya. Ada kartu The Devil. The Devil antara hubungan kamu dengan dia ini memang memiliki sebuah gairah yang besar ya. Ya, beberapa contoh yang Kevin sebutkan tadi tentang ciri-ciri orang baru yang masuk ke kamu, dia terlalu memiliki gairah yang aneh-aneh, lebih baik stop ya sahabat kebahagiaan. Ya, kalau misalkan kamu nggak bisa stop sama dia, ya coba untuk bisa menjelaskan baik-baik di situ, karena Devil di sini muncul bahwa dia punya gairah yang besar sama kamu dan dia bisa membelenggu kamu untuk ketergantungan sama orang ini. Lalu selanjutnya ada kartu 4 cup ya. 4 cup di dalam kartu tarot ini memang dia mencintai kamu dengan ketenangan hati dan perasaan dan juga keseimbangan ya. Walaupun hubungan kamu dengan dia banyak sekali dramanya, banyak sekali permasalahan, tapi sejatinya kamu memiliki potensi untuk memiliki cinta yang tenang bersama orang ini. Kesanggupannya dia kepada sahabat kebahagiaan ini memang memiliki keseriusan ya, yang tidak ada energi toksik. Tadi Kevin mencontohkan ada beberapa hal yang berkaitan energi toksik, tapi kalau di sini ada energi yang tidak toksik. King of Wands ini mengindikasi bahwa serius banget sama kamu dan kamu adalah orang yang bisa membuat diri dia tuh naik tahta dalam level cinta, yaitu memiliki kamu, ada rasa cinta, ada rasa penerimaan di sini. Kalau energinya positif, maka lanjutkan saja. Tahun ini akan menjadi tahun kalian untuk bisa menciptakan sebuah momen kebersamaan ya. Karena King of Wands di sini Kevin melihat bahwa orang ini memang serius, dia akan mempertahankan tahta cintanya sama sahabat kebahagiaan. Selanjutnya ada kartu Ten of Pentacle ya. Ten of Pentacle ini juga memiliki makna tentang sebuah kebahagiaan dan kesempurnaan, karena Kevin melihat bahwa beberapa hal yang berkaitan dari hubungan kamu dengan orang baru ini yang tidak ada energi toksiknya, akan ada muncul siklus baru kamu bersama diri dia dan akan memiliki sebuah keuntungan, baik keuntungan dari segi finansial atau mungkin juga keuntungan dari hubungan ini, bisa menemukan titik kebahagiaan di tahun ini. Dan rata-rata di pertengahan tahun ini ada sebuah titik temu ya, bahwa kamu dengan dia ini pada akhirnya akan seperti apa, apakah lanjut, apakah menikah, atau akan berhenti. Tapi kalian juga harus pintar ya, selama mengenal diri dia, jangan sampai dia tuh meminta sesuatu dari kamu, uang, tapi coba terapkan bahwa kamu tidak berharap meminta diri dia, tapi dia memberikan kamu sesuatu, entah itu uang, materi, perhatian. Kalau misalkan dia berikan perhatian sama kamu di situ, maka kamu boleh menerima. Tapi kalau di lain sisi dia itu terlalu banyak menuntut uang sama kamu, bla 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 apa, stop. Sekali boleh, 2 kali, 3 kali, 4 kali, yang lainnya nggak boleh. Agar sahabat kebahagiaan juga bisa pinter ya untuk memiliki cinta. Jangan sampai kayak tahun-tahun kemarin. Tahun kemarin Kevin lihat beberapa pembacaan Kevin tuh banyak banget yang diporoti duit ya. Selanjutnya ada kartu The Moon. Bertransformasi menjadi hubungan-hubungan yang positif. Ternyata orang ini bisa ya. Kalau misalnya berkaitan dari cinta, apakah orang yang non toksik di sini serius sama kamu? Jawabannya adalah ya, dia serius banget sama sahabat kebahagiaan. Karena The Moon ini bisa menciptakan sisi emosional dan dia memang ngerasain cinta sama kamu. Selanjutnya ada kartu, wow, kartu terakhir ini bagus nih. Kartunya adalah The Sun. The Sun di dalam kartu tarot ini memiliki sebuah harapan dan pencerahan ya. Kalau dari tema kita, kesanggupan dan niat dia sebenarnya sama kamu, ada sebuah kebahagiaan yang akan kalian dapatkan bersama orang baru di sini. Dengan syarat dia bukanlah orang yang toksik, orang yang minta-minta. Dari pembacaan yang positif di sini, alurnya memang ada naik turunnya, apalagi di kartu Judgment di sini. Di kartu Judgment dan di kartu The Sun yang terakhir di sini mengindikasi bahwa orang baru yang datang sama kamu memiliki keseriusan yang luar biasa dan dia bisa menciptakan kebahagiaan bersama kamu. Dan dia siap untuk ngejalin hubungan yang lebih serius lagi sama sahabat kebahagiaan. Kevin doakan ya, mudah-mudahan kamu sama dia itu langgeng sampai pernikahan, langgeng sampai kalian bisa mendapatkan sebuah keturunan, dan mudah-mudahan ini adalah perjalanan cinta kamu di titik teratas kamu untuk menciptakan hubungan-hubungan yang harmonis. Oke, ada zodiak apa saja sih yang hadir di pembacaan Kevin? Ini bisa masuk ke zodiak kamu atau zodiaknya dia. Yang pertama di sini ada energinya Sagittarius, ada Gemini, ada Capricorn, ada Scorpio. Lalu di sini Ace of Swords ini adalah semua zodiak elemen udara. Gemini.
Libra, Aquarius. Lalu di sini ada kartu 5 pentacle, ini masuk energinya Taurus. Ada Capricorn, di sini ada Cancer, di sini ada Sagittarius lagi, ada Virgo. Lalu di sini ada Pisces dan di sini ada Leo. Ini beberapa zodiak yang kuat ya, bisa masuk ke zodiak kamu atau masuk ke zodiaknya dia yang orang baru. Oke. Untuk inisial nama, yap, untuk inisial nama ada huruf U untuk Ultra, ada huruf L untuk Luna, ada huruf E untuk Eropa, ada huruf K untuk Kevin Ulek. Ada huruf M untuk Mama, ada huruf I untuk Indonesia, ada huruf D untuk Delta, ada huruf N untuk Nano, ada huruf R untuk Romeo, ada huruf B untuk Bravo, ada huruf P untuk Papa, dan yang terakhir di sini ada huruf O untuk Oscar. Beberapa inisial nama ini memang kuat banget ya untuk tema kita hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Tekan tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.